kabar semua? Kali ini King Upi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Extraction. Film ini menceritakan pasukan bayaran yang disewa oleh ketua gangster untuk menyelamatkan anaknya yang diculik oleh musuh gangster lainnya. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Di awal film diperlihatkan flashback kejadian aksi menegangkan dari tokoh utama film ini. Dia bernama Tyler Rane. Ini dia orangnya. Terlihat Tyler yang sudah sekarat penuh luka di sekujur tubuhnya masih berusaha melawan tentara India. 2 hari sebelum kejadian tersebut, berlatar belakang sekolah di India, kita diperlihatkan seorang bocil bernama Opi Mahajan. Opi bukanlah bocil sembarangan. Dia merupakan anak dari raja gangster yang menjalankan bisnis haram narkoboy melalui jeruji tahanan. Sesampai di rumah, Opi diceramahi oleh asisten ayahnya yang bernama Saju. Dikarenakan selepas pulang sekolah, Opi nongkrong duluan dengan temannya. Walau Opi anak orang kaya tajir melintir, dia selalu merasa tidak bahagia karena segala aktivitasnya dibatasi oleh ayahnya. Karena sumpek di rumah, Opi keluar tanpa sepengetahuan Saju. Dia pergi ke sebuah klub untuk menemui teman-temannya. Saat Opi dan temannya keluar untuk menikmati udud, tiba-tiba polisi datang lalu melihat teman Opi menjatuhkan rokok. Tanpa basa-basi, polisi menembak kepala teman Opi, lalu Opi diculik. Di dalam penjara, ayah Opi yang namanya sama dengan anaknya yaitu Opi Mahajan, mendengar anaknya telah diculik, dia sangat kecewa kepada Saju karena tidak bisa menjaga Opi dengan baik. Di sana Mahajan memerintahkan Saju untuk membawa anaknya kembali yang berada di Dhaka, Bangladesh. Mahajan menyuruh Opi untuk menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan anaknya. Jika Saju tidak menurutinya, maka nyawa anak istrinya akan terancam. Di rumah, Saju meminta izin kepada istrinya untuk menemukan anak bos yang telah diculik. Saju juga berbicara, walau bosnya super kaya, dia tidak mempunyai cukup uang untuk menyewa tentara bayaran demi menyelamatkan Opi karena NCB membekukan aset Mahajan. Saju berbicara, ada satu orang yang bisa disewa, namun tarifnya sangat mahal. Walau begitu, Saju akan membuat strategi agar rencananya berhasil. Beralih ke Kimberley, Australia, terlihat Tyler sedang menikmati liburan bersama temannya. Lalu, tanpa rasa takut, dia terjun dari tebing tinggi dan merenung di dalam air. Saat kembali ke rumah, terlihat di sana ada wanita, sebut saja dia Nick, sedang menunggu Tyler untuk menawarkan pekerjaan di mana dia harus menyelamatkan anak bos gangster yang telah diculik oleh gangster saingannya. Karena membutuhkan uang, Tyler pun menerima tawarannya. Dalam meeting diinformasikan profil gangster musuh Mahajan yang telah menculik Opi yaitu Amir Asif. Setelah menyelamatkan Opi, timnya akan menjemput Tyler di titik penjemputan dengan helikopter. Serta di sana terdapat musuh sebanyak 20 orang. Di kota Dhaka, Bangladesh, terlihat Tyler sedang ngopai. Dia ditelepon oleh gangster Amir Asif dan tiba-tiba mobil datang meringkus Tyler. Tiba di markas, gangster Amir Asif meminta menunjukkan uang tebusannya. Namun, Tyler meminta mereka menunjukkan Opi terlebih dahulu. Di sana mereka malah mempermainkan Tyler dengan menodongkan senjata tanpa peluru. Dengan santuinya, Tyler menghadapinya. Mereka tak tahu sedang berhadapan dengan pasukan pembunuh bayaran paling brutal. Setelah mereka menunjukkan wajah Opi, mereka langsung menyuruh Tyler pergi untuk meminta temannya membayar uang tebusan. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba si penculik di headshot oleh rekan Tyler. Tyler pun menghabisi si jahat satunya, lalu memburu mereka. Setelah menghabisi mereka semua, Tyler langsung membawa Opi keluar dari sana. Beralih ke Amir Asif, raja gangster Bangladesh yang sedang mengumpulkan bocil gelandangan yang dituduh telah mencuri uang darinya. Jika tidak mengaku, mereka akan dilempar ke bawah gedung. Namun ada seorang bocil pemberani bernama Farhan memberitahu bahwa si pencuri yaitu anak yang telah dilempar barusan. Amir pun meminta Farhan memotong 2 jarinya.
Beruntungnya, kolonel anak buah Amir datang memberitahu bahwa Opi telah hilang. Mendengar hal itu, Amir meminta semua akses di kota ditutup dan menyisir semua area di kota. Di salah satu tempat, Tyler mengganti kostum dan membawa perlengkapan senjatanya, lalu mengkonfirmasi Opi telah diselamatkan. Tim Tyler pun menelepon pihak Mahajan untuk mentransfer uang dalam waktu 7 menit. Kapal yang sedang menunggu Tyler, tiba-tiba alarm mesin kapal berbunyi. Saat mengecek keadaan di dalam kapal, tiba-tiba ada seorang yang membunuh mereka. Rekan Tyler yang mengecek isi saldo masih belum ditransfer uang bayarannya. Mereka menyadari bahwa sedang dipermainkan oleh pihak Mahajan. Ji, si penembak jitu pun mati ditembak oleh musuh misterius. Nick memberitahu Tyler bahwa ada kapal polisi mendekat, serta ada satu orang di hutan datang mendekati Tyler. Ternyata orang misterius itu adalah Saju. Saju berencana membantai para tim Tyler dan membawa Opi dari mereka dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk membayar mereka. Saju pun memburu Tyler. Go! Get in the car! Bypass the gate. Point gate. Down! Bajao. No. Di tengah kerumunan, mereka bertarung. Naas, Tyler pun tertabrak oleh mobil. Opi yang hendak akan dibawa oleh polisi, Saju pun menyelamatkannya. Namun, tiba-tiba Saju ditabrak oleh Tyler dan membawa Opi kembali. Dalam perjalanan, Tyler sengaja menghancurkan mobilnya dan loncat untuk menghilangkan jejak dari kejaran gangster Amir Asif. Terlihat Saju pun masih hidup. Amir yang tampak kesal lalu menyuruh kolonel mengerahkan semua pasukannya memburu Tyler. Malam hari di salah satu rumah kosong, Tyler menelpon Nick. Nick mengatakan uang bayaran tidak pernah ditransfer dan orang yang mengejar Tyler adalah Saju, mantan anggota khusus anak buah Opi Mahajan. Nick juga menyuruh Tyler meninggalkan bocah itu lalu pergi keluar kota. Lalu akan ada helikopter yang menjemputnya. Tyler pun merenung teringat masa lalunya dan berpikir hanya Opi lah yang dapat mengembalikan uang bayarannya. Di hotel terlihat Saju menelepon istrinya. Jika tidak ada kabar darinya selama 12 jam, maka ambil semua uang dan segera pergi menghilang. Saat Tyler hendak pergi, tiba-tiba pasukan bocil Amir Asif menyerang mereka. Tyler menelpon rekan lamanya yang ada di sana, yaitu Gaspar. Ini dia orangnya. Tyler dan Opi pun dibawa ke rumahnya. Saat tengah malam dalam keadaan mabuk, Gaspar menyarankan untuk menyerahkan anak itu ke Amir Asif. Tanpa sepengetahuan Tyler, Gaspar telah menjual Opi kepada Amir Asif senilai 10 juta dolar. Rupanya Gaspar pernah bekerja kepada Amir Asif. Dia juga diancam jika membantu Tyler keluarganya menjadi jaminannya. Mengetahui hal itu, Tyler kecewa dan menghajarnya. Saat Gaspar hendak membacok Tyler, Opi datang menodongkan pistol dan menembaknya. Setelah itu, Tyler menelepon Saju untuk meminta bantuannya. Saat keduanya bertemu, Tyler meminta Saju untuk membawa Opi bersamanya. Tyler menyuruh Saju pergi ke seberang jembatan. Di sana akan ada rekan Tyler yang sudah menunggu. Lalu Tyler pun mengalihkan perhatiannya dengan menghancurkan blokade.
Rupanya Amir Asif menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Dia juga memerintahkan kolonel untuk menambahkan pasukan tambahan. Terlihat Nick datang untuk membantu Tyler. Melihat di jembatan terjadi kemacetan karena blokade dari polisi, terpaksa Saju dan Opi pun berjalan kaki. Namun saat dalam perjalanan, penyabaran Saju diketahui polisi. Di sana pun terjadi baku hantam. Di sisi lain, terlihat Tyler masih berusaha untuk pergi menyusul ke jembatan. Tak lama kemudian, Nick and tim datang. Di sana, Nick berhasil menjatuhkan helikopter dengan basokannya. Yes! Where are you? Tampak Saju yang sedang berusaha keras menumbangkan para polisi, tiba-tiba dia di headshot oleh AWM kolonel. Namun Nick berhasil menembak kolonel tepat di kepalanya. Tak terduga Tyler ditembak oleh Farhad Bocil, anak buah Amir Asif. Dalam keadaan sekarat, Tyler membayangkan anaknya yang sudah meninggal, lalu menjatuhkan diri ke sungai. Nick pun berhasil menyelamatkan Opi dengan menaiki helikopter. 8 bulan kemudian, Opi kembali beraktivitas sekolah seperti biasanya. Lalu, Opi berenang dan menyelam. Saat kembali ke permukaan, Opi melihat sesosok seperti Tyler. Amir Asif yang sedang berada di toilet tanpa penjagaan, tiba-tiba datang Nick dan menembaknya. Film pun tamat.